Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 52, magang 2, Program Studi PGSD, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Di sini kami akan menampilkan video pembelajaran IPA tentang suhu dan kalor di kelas 5 SD. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah magang 2 yang dibimbing oleh Ibu Pratiwi Kartikasari MPD. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, apa kabar anak-anak kelas 5? Semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat. Wah, baiklah anak-anak, mari kita ingat kembali apa itu ekosistem. Benar sekali, ekosistem adalah sekumpulan benda hidup dan benda tak hidup di suatu lingkungan yang saling berinteraksi. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang ekosistem. Baiklah, hari ini Ibu akan membahas tentang suhu dan kalor. Mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Anak-anak, suhu adalah kondisi panas atau dingin suatu benda. Kalau alat pengukur suhu itu dinamakan termometer. Benda yang terasa panas memiliki suhu yang lebih tinggi. Anak-anak, pernahkah kalian melihat mamah memasak air? Salah satu contoh benda yang bersuhu panas, contohnya air mendidih. Nah, benda yang terasa dingin memiliki suhu yang lebih rendah. Di sini ada air es. Benda yang bersuhu dingin, salah satu contohnya air es. Apakah udara di sana terasa dingin atau panas? Ya, betul, terasa dingin di pegunungan. Kalian hebat. Nah, bagaimana dengan suhu di daerah pantai anak-anak? Apakah dingin atau panas? Ya, betul, kalian hebat. Di pantai suhunya panas. Jadi anak-anak, berarti suhu di pantai lebih panas daripada di pegunungan atau sebaliknya, suhu di pegunungan lebih dingin daripada suhu di pantai. Benda berikut ini yang bersuhu panas adalah apakah es krim atau susu coklat panas? Coba kalian sebutkan. Sekarang tugas kalian mencari benda bersuhu dingin dan benda yang bersuhu panas lainnya. Kalian tulis ya di buku tulis. Perpindahan kalor. Kalor dapat berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Perpindahan kalor dapat terjadi melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Sebelumnya kita telah mempelajari tentang pengertian kalor di video ini. Kita akan mempelajari tentang bagaimana cara perpindahan kalor, disertai contoh perpindahan kalor. Perpindahan kalor secara konduksi. Konduksi adalah perpindahan kalor dalam suatu zat padat yang tidak diikuti dengan perpindahan partikelnya. Peristiwa konduksi dapat terjadi pada batang besi yang dipanaskan di antara bara api. Saat salah satu ujung besi dipanaskan, maka panas tersebut akan merambat ke ujung lainnya. Namun saat terjadi perpindahan panas tersebut, partikel dari batang besi tidak ikut mengalami. Perpindahan kalor secara konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor melalui suatu zat perantara dan disertai dengan perpindahan partikel zat. Peristiwa konveksi dapat terjadi pada zat cair atau zat gas.
Konveksi dapat terjadi karena adanya perbedaan massa jenis akibat pemanasan. Contoh peristiwa konveksi adalah terjadinya angin darat pada malam hari dan angin laut pada siang hari, gerakan balon udara yang naik dan turun, serta air yang dipanaskan. Perpindahan kalor secara radiasi. Radiasi adalah perpindahan panas tanpa melalui perantara atau medium. Radiasi hanya terjadi pada zat gas dan pada ruang hampa. Contoh perpindahan panas melalui radiasi adalah perpindahan panas matahari ke bumi yang melalui ruang hampa udara. Contoh lainnya adalah badan akan terasa hangat ketika kita berada di dekat api unggun. Contoh lain adalah radiasi yang terjadi pada makanan yang dipanaskan dengan microwave. Sekarang Ibu akan memberikan kalian latihan soal ya. Nomor 1, coba amati benda di sekitarmu, lalu tuliskan apa saja benda yang bersuhu dingin dan bersuhu panas. Nomor 2, jelaskan bagaimana proses terjadinya konduksi. Nomor 3, tuliskan 3 contoh konduksi. Nomor 4, jelaskan bagaimana proses terjadinya konveksi. Nomor 5, jelaskan bagaimana proses terjadinya radiasi. Demikian video pembelajaran yang dapat kami tampilkan. Semoga materi yang disampaikan bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.